Pemirsa, pesawat yang jatuh merupakan pesawat tempur T-50I, disebut sebagai salah satu pesawat tempur latih tercanggih di Indonesia. Pesawat ini dilengkapi dengan radar dan juga sistem persenjataan yang mutakhir. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia memiliki ada 16 pesawat jet tempur tipe T-50I dari perusahaan pembuat pesawat asal Korea Selatan, Korean Aerospace Industries. Pesawat tempur generasi terbaru ini didatangkan secara bertahap sejak November tahun 2013 lalu dengan nilai hampir seluruhnya 5 triliun rupiah. Pesawat tempur ini didatangkan sejak September 2013 hingga Februari 2014. Jet tempur T-50I ini dibeli seharga 400 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Selain berfungsi sebagai pesawat tempur, pesawat berbobot 14 ton ini juga digunakan sebagai pesawat latih bagi penerbang pemula. T-50I Golden Eagle adalah pesawat canggih yang dilengkapi dengan sistem avionik digital, persenjataan dan radar warning receiver sehingga mampu mendeteksi keberadaan musuh dari jarak jauh. Pesawat tempur ringan ini didatangkan untuk meremajakan alutsista TNI yang sebagian besar sudah berumur puluhan tahun, seperti Hawk Mk-53 yang sudah menjadi bagian TNI AU sejak 1980. T-50I adalah pesawat latih supersonik buatan Amerika Korea dan dikembangkan oleh Korean Aerospace Industry. Dalam konfigurasi lengkap pada bobot maksimal 14 ton, pesawat ini mampu dengan mudah menanjak hingga ketinggian mencapai 55.000 kaki dari permukaan laut. Bahkan kecepatan maksimalnya bisa mencapai 1,5 kali kecepatan suara. Desain dan penampilannya sekilas mirip F-16. Sebagai pesawat tempur, total kapasitas angkut persenjataan mencapai sekitar 10.500 pon atau 15 ton. Pesawat ini juga dilengkapi Cannon Gatling internal 3 laras General Dynamics 20 mm yang mampu menyemburkan 2.000 peluru per menit. Cannon ini ditempatkan di sisi kiri kokpit. 5 external station pada bagian sayap juga didesain untuk membawa semua jenis bom, rudal maupun roket. Panjang pesawat mencapai 43 kaki dengan lebar sayap 31 dan tinggi 61 kaki. Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, pemirsa, sebuah pesawat milik TNI AU jatuh saat melakukan atraksi dalam rangkaian Jogja Air Show di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pagi tadi. Pilot dan co-pilot diduga meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi, pemirsa, sekitar pukul 9.45 pagi tadi, dan menurut keterangan pihak BPBD Yogyakarta, pesawat ini jatuh masih di area sekitar Bandara Adi Sucipto. Pesawat ini berisikan 2 awak pesawat, yaitu pilot dan co-pilot, bernama Letkol Penerbang Marda Sarjono dan juga co-pilot Kapten Penerbang Dwi Cahyadi. Pasca musibah jatuhnya pesawat militer ini, acara Jogja Air Show yang digelar sejak kemarin langsung dihentikan untuk proses evakuasi dan juga investigasi yang masih terus dilakukan petugas hingga saat ini. Kini kita akan bergabung dengan rekan kami Andri Prasetyo yang saat ini berada di titik lokasi jatuhnya pesawat T-50 Golden Eagle. Andri. Ya, Alvan. Dari pengamatan Anda di titik jatuhnya pesawat ini, apa yang sedang dilakukan petugas saat ini di sana? Baik, Alvan, dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan dari sekitar lokasi jatuhnya pesawat di Kompleks Lanut Adi Sucipto. Saat ini warga masih banyak yang berdatangan untuk melihat secara langsung lokasi kejadian ataupun lokasi jatuhnya pesawat
di Bandara Adi Sucipto ini. Saat ini kondisi pesawat ataupun puing-puing pesawat yang terbelah menjadi 3 sudah ditutupi dengan terpal oleh petugas TNI maupun Lanut Adi Sucipto. Di situ dapat terlihat bahwa ada 3 lokasi ataupun 3 puing yang ditutupi dengan terpal. Saat ini petugas TNI masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi dan di area sendiri, sekitar area juga diberi garis polisi agar warga tidak bisa mendekat tepat. Andri, dari pengamatan Anda, apakah korban sudah berhasil dievakuasi? Dari lokasi ini sepertinya korban sudah tidak ada, dan kabar terakhir yang kami terima, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjo Lukito, rumah sakit milik TNI Angkatan Udara, dan kabar terakhir bahwa pilot dikabarkan meninggal dunia. Andri, mungkin Anda bisa pastikan kembali, mengkonfirmasi lagi berapa jumlah korban yang pasti? Apakah memang hanya 2 pilot dan co-pilot saja yang memang diberitakan sebelumnya menjadi korban dalam insiden ini? Sampai saat ini kabar terakhir bahwa hanya dua orang yang menjadi korban, yaitu co-pilot dan awak pesawat. Tidak ada korban lain seperti warga maupun ini, tidak ada korban karena lokasi jatuhnya pesawat ini berada di area hutan yang berada di sekitar Lanut Adi Sucipto. Jadi ini berada di sebelah pemukiman warga dan di area hutan yang agak-agak tertutup seperti itu, sehingga tidak ada warga yang menjadi korban. Seberapa dekat Anda dengan lokasi titik jatuhnya pesawat ini? Kalau saya lihat tadi masih ada warga berlalu lalang di belakang Anda. Dari lokasi saya berdiri ini dengan lokasi jatuhnya pesawat hanya sekitar 100 meter. Namun saya berada di sebelah perkampungan warga yang kemudian dibatasi dengan sungai, dan sebelahnya sungai baru hutan tempat terjadinya jatuhnya pesawat ini. Apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk menjelaskan insiden dan kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, termasuk dari pihak dan Lanut ataupun Lanut Adi Sucipto sendiri terkait jatuhnya pesawat ini, karena di lokasi jatuhnya pesawat ini juga masih steril, belum ada apa-apa, jadi belum ada keterangan resmi dari pihak manapun sampai saat ini. Dari lokasi Anda saat ini berada, apa yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengar terkait proses evakuasi dari bangkai pesawat di sana saat ini? Untuk proses evakuasi sampai saat ini belum dilakukan. Saat ini 3 bangkai pesawat yang jatuh itu sudah ditutupi dengan terpal di 3 titik berbeda yang jaraknya tidak terlalu jauh, sudah ditutupi, dan di sekitar lokasi juga sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Jadi sampai saat ini belum ada proses evakuasi ataupun pengangkatan bangkai pesawat ini, namun di sekitar masih dijaga oleh aparat TNI dari Lanut Adi Sucipto. Baik, Andri mengabarkan langsung dari Yogyakarta, titik lokasi 100 meter berada dari lokasi jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU T-50 yang jatuh di Yogyakarta. Dan kini kita akan masih terus mengabarkan terkait insiden jatuhnya pesawat ini, namun kita harus jeda sejenak. Kami laki-laki 3, 1 perempuan. Ada anak, Pak ya? Ada anak, ya. Jangan anak, laki-laki juga Rafli namanya. Tidak ada penumpang lain, Bapak, selain 4 orang itu? Tidak ada. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga warga sekitar mulai melakukan pencarian kapal motor cepat Marina Baru 2B yang hilang kontak sejak kemarin di perairan Teluk Bone. Rencananya kapal Katamaran dan heli Dolphin dari Surabaya akan didatangkan untuk membantu proses pencarian. Sehari setelah KM Marina Baru 2B hilang kontak di Teluk Bone, tim SAR hari ini mulai melakukan pencarian. Pencarian difokuskan di 14 mil laut dari Pelabuhan Siwa. Lokasi terakhir KM Marina diperkirakan hilang kontak. Rencananya tim Basarnas hari ini akan mendatangkan KN Katamaran dan heli Dolphin untuk melakukan pencarian.
KM Marina Baru merupakan kapal cepat jenis fiber yang tengah membawa penumpang 91 orang dewasa, 5 anak-anak, dan 14 balita, serta 10 awak kapal. Kami membawa juga satu kapal katamarang, kapal Basarnas, yang akan mengcover itu dari laut dan dari udara tadi dari TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin. Dia mengadakan setting dan membawa perbekalan. Dia akan drop apabila melihat korban masih ada di bawah. Yang kedua, kami memberangkatkan juga satu dolphin, heli dolphin dari Surabaya yang sebentar lagi akan tiba, mengadakan setting dan pertolongan. Untuk mengetahui kondisi terkini kapal dan penumpang yang belum ditemukan, rencananya Basarnas akan menggali keterangan dari 4 penumpang selamat yang ditemukan oleh nelayan di wilayah Bone-Bone, Kabupaten Luwu. 1 di antaranya merupakan anak-anak. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, posisi terakhir dari kapal motor cepat Marina Baru 2B dari Pelabuhan Kolaka, Kota Sulawesi Tenggara yang hilang kontak saat menuju Pelabuhan Siwa, Wajo, Sulawesi Selatan hingga kini belum diketahui. Upaya pencarian masih terkendala cuaca buruk. Kapal motor Marina Baru 2B jenis fiber cepat di daerah Teluk Bone mengalami mati mesin dan hilang kontak. KM Marina Baru 2B tersebut kehilangan kontak pada posisi sekitar 14 mil laut dari Pelabuhan Siwa. Saat kejadian, kapal yang memiliki kapasitas angkut sebanyak 100 penumpang itu telah membawa 91 orang dewasa, 5 anak-anak, 14 balita, dan 10 awak kapal. Satu armada PT Belibis Putra mengalami mati mesin dalam pelayaran dari Pelabuhan Kolaka menuju Pelabuhan Siwa. Kapal tadi berangkatnya itu dari jam 12.00. Seharusnya dia tiba di Pelabuhan Siwa itu jam 15.30 atau paling lambat jam 16. Sementara itu, tim Basarnas, TNI, dan Polri sudah mendirikan posko di Pelabuhan Siwa. Kapal Basarnas Pacitan saat ini juga diberangkatkan menuju lokasi. Namun, salah satu kendala saat proses evakuasi adalah cuaca yang buruk. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Usai jeda, kabar saya akan kembali dan akan hadir dengan kabar dari Aceh Singkil, di mana akibat banjir bandang puluhan desa di sana terisolir karena 5 jembatan